Kamu supir siapa? Kalau kamu supir, tempatmu bukan di sini. Supir harusnya menunggu di parkiran. Seorang pria berpakaian sederhana berdiri di depan gedung perusahaan besar. Beberapa orang menatapnya dengan sinis, bahkan ada yang terang-terangan menertawakannya. "Supir, kok berani masuk ke acara penting begini?" ejek seseorang. Namun, beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Seorang direktur perusahaan turun dari mobil, lalu berjalan cepat menghampiri pria yang baru saja dipermalukan itu. Apa yang terjadi setelahnya membuat semua orang yang tadi menghina langsung terdiam. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu suasana di depan sebuah gedung perusahaan besar di pusat kota terlihat sangat ramai. Gedung tinggi dengan dinding kaca yang berkilau itu menjadi pusat perhatian banyak orang yang datang menghadiri sebuah acara penting perusahaan. Di area parkir, deretan mobil mewah terlihat berjejer rapi, mulai dari sedan mahal hingga mobil SUV berharga fantastis. Para tamu undangan yang datang pun tampil sangat elegan. Para pria mengenakan jas mahal dengan sepatu mengilap, sementara para wanita tampil anggun dengan gaun indah dan perhiasan yang berkilauan. Suasana terasa begitu eksklusif, seolah hanya orang-orang penting saja yang pantas berada di tempat itu. Di tengah kemewahan tersebut, seorang pria datang berjalan perlahan menuju pintu masuk gedung. Penampilannya sangat sederhana dibandingkan tamu lainnya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang rapi namun tidak terlihat mahal, dipadukan dengan celana hitam sederhana dan sepatu biasa yang sudah sedikit usang. Pria itu bernama Doni. Langkahnya tenang, wajahnya terlihat santai, seolah tidak merasa canggung berada di tengah keramaian orang-orang berkelas itu. Ia berhenti beberapa meter dari pintu masuk utama dan berdiri di sana sambil melihat sekeliling. Sesekali Doni menatap jam tangannya, seolah sedang menunggu seseorang yang belum datang. Beberapa tamu mulai memperhatikannya dari kejauhan. Penampilannya yang berbeda langsung menarik perhatian di tengah keramaian orang-orang yang berpakaian mewah. Beberapa orang saling berbisik. "Siapa dia?" tanya seseorang pelan. "Sepertinya supir salah satu tamu," jawab orang lain dengan nada meremehkan. Beberapa bahkan mulai memandangnya dengan tatapan aneh, seolah keberadaannya di tempat itu terasa tidak wajar. Namun Doni tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak terlihat terganggu dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Angin sore berhembus pelan di halaman gedung, membuat suasana semakin hidup dengan lalu lalang tamu yang terus berdatangan. Tak jauh dari tempat Doni berdiri, para petugas keamanan sibuk menyambut mobil yang masuk satu persatu. Semua orang tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun tanpa mereka sadari, pria sederhana yang berdiri dengan tenang di depan gedung itu sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian semua orang di tempat tersebut. Beberapa menit setelah Doni berdiri di depan pintu masuk gedung, suasana di sekitarnya semakin ramai. Para tamu undangan terus berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Petugas keamanan sibuk membuka pintu mobil, sementara staf perusahaan menyambut para tamu dengan senyum ramah. Di tengah kesibukan itu, sosok Doni yang berdiri sendirian mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Penampilannya yang terlalu sederhana terlihat sangat kontras dengan para tamu lainnya yang mengenakan pakaian mahal dan berkelas. Hal itu membuat beberapa orang langsung menebak-nebak siapa sebenarnya pria tersebut. Sekelompok tamu yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk mulai memperhatikan Doni dengan tatapan penuh rasa penasaran. Salah satu dari mereka berbisik pelan namun cukup terdengar oleh teman-temannya. "Lihat pria itu, dia bukan tamu undangan kan?" Seorang pria lain mengangkat bahu sambil menyeringai kecil. "Sepertinya cuma supir pribadi yang sedang menunggu majikannya." Mendengar itu, beberapa orang di sekitar mereka mulai ikut melirik ke arah Doni. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menatap dengan ekspresi merendahkan. "Supir kok berdiri di depan pintu utama?" ujar seorang wanita dengan nada mengejek. "Tunggu di parkiran saja harusnya," tambah pria di sebelahnya sambil tertawa kecil. Bisik-bisik kecil itu mulai menyebar di antara para tamu yang berada di dekat pintu masuk. Meskipun tidak semua orang berbicara langsung, namun tatapan yang mereka arahkan kepada Doni sudah cukup jelas menggambarkan apa yang mereka pikirkan. Namun Doni seolah tidak memperhatikan semua itu. Ia tetap berdiri dengan sikap tenang, sesekali menatap jam tangannya, lalu melihat ke arah jalan di depan gedung. Wajahnya terlihat santai, bahkan hampir seperti seseorang yang tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Sikapnya yang tetap tenang justru membuat beberapa orang semakin heran.
Supir itu percaya diri sekali, bisik seseorang dengan nada sinis. Sepertinya dia tidak tahu tempatnya, tambah yang lain. Sementara itu, Doni hanya menarik napas pelan dan kembali melihat ke arah jalan seolah sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka pandang rendah dan mereka kira hanyalah seorang supir biasa, sebenarnya menyimpan sebuah kenyataan yang akan segera membuat semua orang di tempat itu terkejut. Suasana di depan gedung semakin ramai. Para tamu undangan terus berdatangan, sementara obrolan kecil di antara mereka membuat suasana terasa hidup. Namun di tengah keramaian itu, sosok Doni yang berdiri sendirian masih menjadi bahan perhatian beberapa orang. Bisik-bisik tentang dirinya belum juga berhenti. Sebagian orang mulai merasa terganggu dengan keberadaannya yang dianggap tidak pantas berada di dekat pintu utama acara bergengsi tersebut. Di antara para tamu yang berdiri tidak jauh dari sana, ada seorang wanita muda yang dikenal cukup sombong di lingkungan sosialnya. Penampilannya sangat mencolok dengan gaun mahal, tas bermerek, serta perhiasan yang berkilauan di leher dan tangannya. Wanita itu bernama Clara. Saat melihat Doni berdiri santai di dekat pintu masuk, Clara mengerutkan kening dengan ekspresi tidak suka. Ia melipat kedua tangannya di dada, lalu berjalan mendekati Doni dengan langkah penuh percaya diri. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Clara berhenti tepat di depan Doni dan menatapnya dari atas sampai ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Kamu supir siapa?" tanyanya dengan nada dingin. Doni sedikit menoleh ke arahnya namun tidak langsung menjawab. Melihat Doni diam, Clara semakin kesal. "Kalau kamu supir, tempatmu bukan di sini." Lanjutnya dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang di sekitar mulai menoleh. Supir harusnya menunggu di parkiran, bukan berdiri di depan pintu utama seperti tamu penting. Beberapa orang yang mendengar ucapan Clara mulai tersenyum kecil. Bahkan ada yang menahan tawa karena merasa perkataan wanita itu cukup menghibur. Doni tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan ataupun rasa tersinggung. Ia hanya menatap Clara sebentar, lalu kembali melihat ke arah jalan seperti sebelumnya. Sikapnya yang tidak bereaksi justru membuat Clara semakin merasa benar. "Lihat kan, dia bahkan tidak berani menjawab," ujar Clara kepada orang-orang di sekitarnya sambil tertawa kecil. Beberapa tamu mulai ikut tertawa pelan. Suasana yang tadinya hanya bisik-bisik kini berubah menjadi ejekan terbuka. Namun di tengah semua itu, Doni tetap tenang seperti sebelumnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada keinginan untuk membela diri. Seolah-olah semua ejekan itu tidak berarti apa-apa baginya. Padahal tanpa disadari oleh semua orang yang sedang menertawakannya, hanya dalam beberapa menit lagi, sebuah kejadian tak terduga akan membuat suasana di tempat itu berubah total. Ejekan dan tawa kecil masih terdengar di sekitar pintu masuk gedung. Beberapa tamu undangan masih melirik ke arah Doni dengan tatapan meremehkan, seolah kehadirannya di tempat itu adalah sesuatu yang aneh dan tidak pantas. Namun berbeda dengan yang mereka bayangkan, Doni sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda merasa tersinggung. Ia tetap berdiri dengan tenang di tempatnya. Wajahnya terlihat santai, bahkan sesekali ia menarik nafas pelan sambil melihat sekeliling halaman gedung yang semakin ramai oleh para tamu yang datang. Sikapnya yang terlalu tenang justru membuat beberapa orang semakin merasa heran. Biasanya, seseorang yang dipermalukan di depan banyak orang akan merasa malu, marah, atau setidaknya berusaha membela diri. Namun Doni tidak melakukan semua itu. Ia hanya melihat jam tangannya sekali lagi lalu menatap ke arah jalan raya di depan gedung, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Di sisi lain, Clara yang tadi mengejeknya masih berdiri tidak jauh dari sana bersama beberapa temannya. Wanita itu menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. "Supir sekarang percaya diri sekali ya," ucapnya dengan nada mengejek. Temannya ikut tertawa kecil. "Mungkin dia pikir kalau berdiri di sini bisa terlihat seperti tamu undangan," balas salah satu dari mereka. Beberapa orang kembali tertawa pelan. Namun Doni tetap tidak menanggapi apapun. Ia hanya berdiri tegak dengan sikap yang tenang dan penuh kesabaran. Sinar lampu dari gedung mulai menyala seiring waktu yang semakin sore. Suasana acara pun semakin terasa meriah. Para staf perusahaan terlihat sibuk menyambut para tamu penting yang terus berdatangan. Di kejauhan, suara mesin mobil mewah yang baru tiba terdengar memasuki area gedung. Beberapa tamu langsung menoleh, mengira mungkin ada tokoh penting yang baru datang. Sementara itu, Doni kembali melihat jam di tangannya. Ada sedikit senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Sikap tenangnya itu terlihat semakin misterius. Tak satupun dari orang-orang yang menertawakannya menyadari bahwa pria yang mereka pandang rendah itu sebenarnya sedang menunggu sebuah momen penting. Momen yang sebentar lagi akan mengubah cara semua orang memandangnya.
Suasana di depan gedung perusahaan semakin meriah. Lampu-lampu di sekitar halaman mulai menyala, menambah kesan mewah pada acara yang sedang berlangsung. Para tamu undangan terlihat sibuk berbincang satu sama lain, sementara para staf perusahaan terus menyambut setiap tamu yang datang dengan ramah. Di tengah keramaian itu, beberapa orang masih sesekali melirik ke arah Doni yang berdiri tenang di dekat pintu masuk. Bagi sebagian dari mereka, pria sederhana itu masih terlihat seperti sosok yang tidak seharusnya berada di tempat tersebut. Namun perhatian orang-orang perlahan teralihkan ketika suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah gerbang utama. Sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan memasuki area depan gedung. Mobil itu terlihat sangat elegan, dengan cat mengkilap yang memantulkan cahaya lampu di sekitarnya. Begitu mobil itu berhenti, para petugas keamanan langsung bergerak sigap. Beberapa staf perusahaan yang berdiri di dekat pintu masuk langsung menegakkan posisi mereka, seolah sedang bersiap menyambut seseorang yang sangat penting. Sepertinya beliau sudah datang, bisik salah satu staf kepada rekannya. Para tamu undangan yang berada di sekitar pintu masuk juga mulai memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Banyak dari mereka yang langsung menoleh ke arah mobil tersebut. Mereka tahu betul bahwa mobil itu milik seseorang yang sangat dihormati di perusahaan itu. Beberapa orang bahkan mulai merapikan pakaian mereka, berharap bisa menyapa orang penting yang akan turun dari mobil itu. Tak lama kemudian, seorang supir turun dari kursi depan dan berjalan cepat menuju pintu belakang. Dengan penuh hormat, ia membuka pintu tersebut. Semua mata kini tertuju pada mobil mewah itu. Suasana yang sebelumnya ramai, perlahan menjadi lebih tenang, seolah semua orang menunggu siapa yang akan keluar dari dalam mobil tersebut. Sementara itu, Doni yang sejak tadi berdiri dengan tenang, akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah mobil yang baru datang. Ekspresinya tetap santai, namun ada sesuatu di wajahnya yang terlihat berbeda, seolah ia sudah mengetahui siapa yang akan turun dari mobil itu. Di sisi lain, Clara dan beberapa tamunya juga ikut memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Mereka tidak menyadari bahwa kedatangan mobil mewah itu sebentar lagi akan mengubah seluruh suasana di tempat tersebut. Dan tanpa mereka sadari, pria sederhana yang tadi mereka hina justru akan menjadi pusat perhatian utama dalam beberapa menit ke depan. Semua mata kini tertuju pada mobil mewah yang baru saja berhenti di depan gedung. Suasana di sekitar pintu masuk menjadi lebih hening dibandingkan sebelumnya. Para tamu undangan tampak menunggu dengan penuh rasa penasaran siapa yang akan turun dari kendaraan mahal tersebut. Tak lama kemudian, dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya dengan penampilan sangat berwibawa. Ia mengenakan jas hitam elegan yang terlihat sangat mahal, lengkap dengan sepatu mengkilap yang memantulkan cahaya lampu di sekitar gedung. Pria itu adalah direktur utama perusahaan. Sosok yang sangat dihormati oleh semua orang yang hadir di acara tersebut. Begitu melihatnya turun dari mobil, beberapa staf perusahaan langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Selamat datang, Pak," ucap salah satu staf dengan sopan. Para tamu undangan yang berdiri tidak jauh dari sana juga mulai bersiap menyapanya. Beberapa bahkan sudah tersenyum ramah, berharap bisa menarik perhatian sang direktur. Biasanya, setelah turun dari mobil, direktur tersebut akan langsung berjalan menuju pintu masuk gedung untuk menghadiri acara. Namun kali ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Direktur itu berhenti sejenak. Pandangan matanya menyapu area di depan gedung seolah sedang mencari seseorang di antara kerumunan tamu. Beberapa orang mulai saling memandang dengan bingung. "Beliau sedang mencari siapa?" bisik salah satu tamu. Sementara itu, Clara yang berdiri tidak jauh dari sana juga ikut memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Direktur itu kemudian melangkah beberapa langkah ke depan. Namun alih-alih menuju pintu masuk gedung, ia justru berjalan ke arah lain, ke arah tempat di mana Doni sedang berdiri. Langkahnya terlihat mantap dan penuh keyakinan. Hal itu langsung membuat beberapa orang di sekitar terkejut. "Kenapa beliau ke sana?" bisik seseorang dengan heran. Semua mata kini mengikuti langkah sang direktur. Suasana yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi penuh rasa penasaran. Doni yang sejak tadi berdiri tenang, perlahan mengalihkan pandangannya ke arah direktur yang berjalan mendekatinya. Wajahnya tetap santai, seolah kedatangan pria penting itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan baginya. Sementara itu, Clara mulai mengerutkan kening. Ia terlihat bingung melihat arah langkah direktur tersebut. Detik demi detik terasa semakin menegangkan. Tak lama kemudian, direktur itu berhenti tepat di depan Doni. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria penting itu justru mendatangi orang yang tadi mereka kira hanyalah seorang supir biasa. Semua orang yang berada di depan gedung kini menahan nafas mereka. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi.
Direktur utama perusahaan, seorang pria yang sangat dihormati dan disegani, kini berdiri tepat di depan Doni. Pria sederhana yang sejak tadi dianggap hanya seorang supir oleh banyak orang. Suasana menjadi begitu hening. Beberapa tamu bahkan saling menatap dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang berani berbicara. Clara yang sebelumnya begitu percaya diri kini terlihat sedikit gelisah. Ia mengerutkan kening sambil memperhatikan kejadian di depannya dengan penuh tanda tanya. Sementara itu, Doni tetap berdiri dengan sikap tenang seperti sebelumnya. Ia menatap direktur tersebut dengan ekspresi santai, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Kemudian, sesuatu yang benar-benar mengejutkan terjadi. Direktur itu tiba-tiba tersenyum lebar. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengulurkan tangannya kepada Doni dengan sikap penuh hormat. "Doni, akhirnya kamu datang juga," ucapnya dengan nada hangat. Kata-kata itu langsung membuat beberapa orang yang mendengarnya terbelalak. Direktur itu bahkan memanggilnya dengan nama. Doni pun membalas uluran tangan tersebut dengan tenang. Mereka berjabat tangan dengan akrab, seperti dua orang yang memiliki hubungan sangat dekat. "Maaf membuatmu menunggu cukup lama," lanjut sang direktur dengan nada bersahabat. Pemandangan itu benar-benar membuat semua orang yang melihatnya merasa tidak percaya. Beberapa tamu undangan mulai saling berbisik dengan wajah penuh ketercekutan. "Dia kenal direktur," bisik seseorang pelan. "Bukankah tadi kita kira dia supir?" balas orang lain dengan nada bingung. Sementara itu, Clara yang berdiri tidak jauh dari sana mulai terlihat pucat. Ekspresi percaya dirinya yang tadi terlihat jelas kini perlahan menghilang. Ia menatap Doni dengan mata yang membesar, seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Direktur itu bahkan menepuk bahu Doni dengan ramah, seperti menyambut seorang tamu penting. "Semua orang sudah menunggumu di dalam," katanya sambil tersenyum. Kejadian itu benar-benar mengubah suasana di depan gedung. Orang-orang yang tadi menertawakan Doni kini terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah rasa bingung dan juga rasa malu yang perlahan mulai muncul di wajah mereka. Tanpa mereka sadari, pria sederhana yang baru saja mereka hina di depan umum ternyata bukanlah orang biasa seperti yang mereka bayangkan. Setelah berjabat tangan dengan Doni, direktur utama perusahaan itu masih berdiri di sampingnya dengan sikap penuh hormat. Hal itu membuat banyak orang semakin bingung. Beberapa tamu undangan mulai saling berbisik dengan nada pelan, mencoba menebak-nebak siapa sebenarnya pria sederhana yang baru saja disambut dengan begitu hangat oleh direktur perusahaan. Sementara itu, Doni tetap terlihat tenang seperti sebelumnya. Ia tidak menunjukkan sikap sombong ataupun mencoba menarik perhatian siapapun. Wajahnya tetap santai, seolah kejadian yang sedang berlangsung adalah sesuatu yang sangat biasa baginya. Direktur itu kemudian menoleh ke arah para tamu yang masih berdiri di sekitar pintu masuk. Ia tampak menyadari bahwa banyak orang sedang memperhatikan mereka dengan penuh rasa penasaran. Dengan suara yang cukup jelas, ia mulai berbicara. "Sepertinya banyak dari kalian yang belum mengenal beliau," katanya sambil tersenyum. Semua orang langsung memperhatikan dengan serius. Beberapa bahkan mendekat sedikit agar bisa mendengar dengan lebih jelas. Direktur itu lalu menepuk bahu Doni dengan penuh rasa hormat. "Perkenalkan, ini adalah Doni," lanjutnya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya, seolah ingin memastikan semua orang benar-benar mendengarkan. "Beliau adalah salah satu investor terbesar di perusahaan ini, dan juga pemilik saham terbesar kedua setelah saya." Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi benar-benar hening. Beberapa orang bahkan terlihat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mata mereka tertuju pada Doni dengan ekspresi yang berubah drastis dari sebelumnya. Pria yang tadi mereka kira hanyalah seorang supir, ternyata adalah orang yang memiliki pengaruh besar di perusahaan tersebut. Bisik-bisik kembali terdengar di antara para tamu. Tidak mungkin. Dia investor besar? Kenapa penampilannya begitu sederhana? Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Namun Doni hanya tersenyum tipis mendengar semua itu. Ia kemudian berkata dengan suara tenang, "Saya memang lebih suka datang tanpa menarik perhatian." Jawaban sederhana itu justru membuat banyak orang semakin merasa malu. Sementara itu, Clara yang tadi paling keras mengejek Doni, kini terlihat benar-benar pucat. Wanita itu menundukkan sedikit kepalanya, seolah tidak berani lagi menatap ke arah Doni. Percaya diri yang tadi ia tunjukkan kini berubah menjadi kegelisahan. Ia baru saja menyadari bahwa orang yang tadi ia hina di depan banyak orang ternyata adalah seseorang yang jauh lebih penting dari yang pernah ia bayangkan. Dan kenyataan itu membuat suasana di tempat tersebut berubah sepenuhnya. Suasana di depan gedung yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik kini berubah menjadi sangat canggung.
Banyak tamu undangan yang tadi sempat menertawakan Doni, kini hanya bisa saling menatap dengan wajah penuh rasa tidak enak. Tidak ada lagi senyum remehkan, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang perlahan mulai terasa di antara mereka. Beberapa orang bahkan mulai menghindari pandangan ke arah Doni. Mereka sadar bahwa sikap mereka sebelumnya sangat tidak pantas. Sementara itu, Doni tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tenang dan tidak menunjukkan rasa kesal sedikit pun. Sikapnya yang tetap rendah hati justru membuat suasana semakin terasa memalukan bagi orang-orang yang tadi merendahkannya. Di antara semua tamu yang hadir, Clara adalah orang yang terlihat paling gelisah. Wanita yang tadi dengan percaya diri mengejek Doni di depan banyak orang itu, kini tampak kehilangan kata-kata. Ia berdiri dengan wajah pucat, kedua tangannya saling menggenggam dengan gugup. Beberapa temannya yang tadi ikut tertawa juga terlihat tidak nyaman. Akhirnya Clara menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan mendekati Doni. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Kali ini langkahnya terasa ragu-ragu. Ketika ia sampai di depan Doni, wanita itu menundukkan sedikit kepalanya. "Maafkan saya," ucapnya dengan suara pelan. Beberapa orang di sekitar langsung memperhatikan dengan serius. Clara melanjutkan dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. "Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya sudah berbicara dengan sangat tidak sopan." Doni menatap Clara dengan ekspresi tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada lembut, "Tidak apa-apa." Jawaban singkat itu membuat Clara sedikit terkejut. Doni kemudian melanjutkan, "Kadang orang memang terlalu cepat menilai hanya dari penampilan." Kalimat sederhana itu terasa seperti pelajaran bagi semua orang yang mendengarnya. Beberapa tamu undangan menundukkan kepala mereka, merasa tersindir oleh kata-kata tersebut. Namun Doni tidak mengatakan itu dengan nada menyalahkan. Ia justru mengucapkannya dengan tenang, seolah ingin mengingatkan semua orang tentang sesuatu yang penting. Clara sendiri terlihat semakin malu. Ia menyadari bahwa kesombongannya tadi telah membuatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dan kini, di depan semua orang yang hadir, pelajaran itu datang dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah suasana canggung perlahan mereda, Direktur utama perusahaan kembali tersenyum dan menepuk bahu Doni dengan ramah. Ia lalu menoleh ke arah para tamu yang masih berdiri di sekitar pintu masuk gedung. Banyak dari mereka kini memandang Doni dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jika tadi mereka memandangnya dengan sinis dan merendahkan, kini tatapan mereka berubah menjadi penuh rasa hormat, bahkan sedikit kagum. Direktur itu kemudian berkata dengan suara tenang namun tegas, "Doni adalah salah satu orang yang sangat berjasa bagi perusahaan ini. Tanpa dukungannya, mungkin perusahaan kita tidak akan berkembang seperti sekarang." Kalimat itu membuat beberapa orang kembali saling memandang dengan terkejut. Kini mereka benar-benar menyadari bahwa pria yang tadi mereka kira hanyalah seorang supir biasa, ternyata memiliki peran besar dalam kesuksesan perusahaan tersebut. Namun yang membuat banyak orang semakin terkesan adalah sikap Doni sendiri. Walaupun ia memiliki posisi yang sangat penting, ia tetap tampil sederhana dan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Doni kemudian menoleh kepada direktur dan tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar," ucapnya dengan nada rendah hati. Direktur itu mengangguk dengan penuh penghargaan. "Justru karena itulah banyak orang menghormati Anda," balasnya. Beberapa tamu yang berdiri tidak jauh dari mereka mulai menganggukkan kepala setuju. Kini suasana yang tadi sempat penuh ejekan berubah menjadi penuh rasa hormat. Direktur kemudian mengelurkan tangannya ke arah pintu masuk gedung. "Semua orang di dalam sudah menunggu, mari kita masuk," katanya. Doni mengangguk pelan. Ia kemudian berjalan bersama direktur menuju pintu utama gedung, diikuti oleh pandangan para tamu yang masih terkesan oleh kejadian yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Clara masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang sedikit tertunduk. Kejadian hari itu menjadi pelajaran besar baginya. Ia menyadari bahwa kesombongan dan kebiasaan menilai orang dari penampilan hanyalah akan mempermalukan diri sendiri. Bagi banyak orang yang hadir di acara itu, kejadian tersebut juga meninggalkan kesan mendalam. Mereka belajar bahwa seseorang tidak selalu terlihat hebat dari pakaian atau penampilannya. Terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki nilai dan pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan sejak hari itu, kisah tentang pria sederhana bernama Doni yang pernah dipermalukan di depan gedung perusahaan menjadi cerita yang terus diingat oleh banyak orang sebagai pelajaran tentang kerendahan hati dan rasa hormat kepada sesama. Teman-teman, dari cerita Doni ini kita bisa belajar satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari,
kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Cara berpakaian, kendaraan yang digunakan, atau penampilan sederhana seringkali membuat orang lain langsung mengambil kesimpulan tanpa benar-benar mengenal siapa orang tersebut. Padahal kenyataannya, tidak semua orang hebat selalu terlihat mewah. Tidak semua orang penting selalu tampil mencolok. Dan tidak semua orang sederhana berarti tidak memiliki nilai yang besar. Donnie memilih untuk hidup dengan sederhana, meskipun ia memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. Ia tidak merasa perlu menunjukkan siapa dirinya kepada semua orang. Justru sikap rendah hati itulah yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Sementara itu, orang-orang yang terlalu cepat meremehkan akhirnya harus belajar dengan cara yang cukup memalukan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa menghargai orang lain adalah sikap yang sangat penting, siapapun mereka dan bagaimanapun penampilan mereka. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang yang sedang kita hadapi. Bisa saja orang yang kita anggap biasa justru memiliki hati yang luar biasa, atau bahkan memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap rendah hati, tidak mudah meremehkan orang lain, dan selalu memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Dan ingat, kadang orang yang paling sederhana justru menyimpan kisah yang paling luar biasa.